Malam itu, hujan deras mengguyur hutan Kalimantan, menciptakan irama alam yang mencekam. Di dalam sebuah rumah kayu kecil yang dikelilingi pepohonan raksasa, Damar duduk bersila di atas tikar rotan. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit melafalkan mantra kuno. Asap kemenyan memenuhi ruangan, menghubungkannya dengan roh-roh leluhur penjaga hutan. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada bisikan asing, lirih namun menusuk telinga, membawa firasat buruk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Damar, suara berat itu menggema dalam pikirannya, bukan suara leluhur yang biasa ia dengar. Damar membuka mata, nyala lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip seolah akan padam. Tubuhnya terasa dingin, dan ia merasakan sesuatu yang mengawasinya dari luar. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah. Di bawah hujan, pohon-pohon rimba yang biasanya menjadi pelindung kini tampak seperti sosok-sosok gelap yang menatapnya dengan kengerian. Di tengah kegelapan, seekor burung enggang melayang turun, bulunya basah oleh hujan, tetapi matanya memancarkan cahaya aneh. Burung itu tak biasa datang pada malam hari. Ia bertengger di dahan terdekat dan menatap Damar dengan intens. "Ada yang melanggar perjanjian," ujar burung itu, suaranya menggelegar di kepala Damar meski paruhnya tak bergerak. "Tanah ini dicemari, roh-roh gelisah." Damar menghela napas panjang, mencoba meredam ketegangan yang menjalar di tubuhnya. Ia tahu, perjanjian yang dimaksud adalah ikatan kuno antara manusia dan alam. Siapapun yang melanggar akan membawa malapetaka besar. "Siapa yang berani mengusik?" tanyanya, namun burung itu hanya mengepakkan sayapnya dan terbang pergi, meninggalkannya dalam ketidakpastian. Ketika ia kembali ke rumah, roh pelindungnya, seorang lelaki tua berwajah penuh kerutan dan rambut putih panjang, muncul dari bayangan. "Damar, waktumu untuk diam telah usai. Energi asing dari tanah jauh merusak keseimbangan hutan ini. Kau harus bertindak," ujar roh itu dengan nada tegas. "Jika tidak, kehancuran tidak hanya datang pada hutan, tetapi juga pada manusia." Damar hanya diam. Ia memahami tanggung jawab besar yang diembannya sebagai penjaga alam, namun kekuatan yang ia rasakan kali ini berbeda. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih gelap dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. "Apakah ini ulah manusia?" tanyanya, meski dalam hati ia tahu jawabannya mungkin lebih rumit dari itu. Malam semakin larut, dan Damar memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan. Dengan tubuh yang masih basah oleh hujan, ia menyalakan dupa di altar kecilnya dan mulai melantunkan mantra. Udara di sekelilingnya menjadi berat, dan ia merasa dirinya ditarik ke dalam alam lain. Di sana, ia melihat bayangan seorang perempuan berbalut kain hitam berdiri di tengah lingkaran api. Perempuan itu menatapnya, senyumnya tipis namun dingin, seolah ingin menantangnya. "Banten," gumam Damar saat kembali tersadar. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu kini apa yang ia hadapi, seorang penjaga dari tanah jauh yang membawa kekuatan besar, namun niatnya belum jelas. Damar hanya memiliki sedikit waktu untuk bertindak sebelum kehancuran meluas. Dengan tatapan tajam ke arah hutan, ia berjanji dalam hati bahwa ia tak akan membiarkan tanah kelahirannya jatuh ke tangan kekuatan asing. Hujan lebat juga mengguyur dataran Banten malam itu. Di sebuah pendopo tua yang dikelilingi pohon-pohon beringin, Nyi Laras duduk bersimpuh di depan altar batu yang dihiasi bunga-bunga kenanga. Matanya tajam menatap sebuah kendi tanah liat yang mengepulkan asap tipis. Ia baru saja selesai melakukan ritual penguatan, memanggil leluhur untuk memberinya izin memperluas perlindungan alam yang dipercayakan padanya. Namun, sesuatu terasa janggal. Kendi itu tiba-tiba retak, dan suara gemuruh menggema dari tanah di bawahnya. "Ini pertanda buruk, Nyi Laras," bisik seorang perempuan muda yang menjadi muridnya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang dupa. Nyi Laras mengangkat tangan, meminta muridnya diam. Ia memejamkan mata, menenangkan pikirannya, mencoba mendengar bisikan roh leluhur. Namun, yang muncul bukanlah suara yang menenangkan, melainkan jeritan marah yang menusuk telinga. Seketika, angin kencang menyapu pendopo. Nyi Laras berdiri dengan sorot mata penuh kewaspadaan. "Ada yang menghalangi niatku," katanya pelan namun tegas. Ia merasakan energi asing, liar, dan penuh amarah, seperti hutan tua yang tersinggung oleh kehadirannya. "Ini bukan kekuatan biasa, ini berasal dari tanah yang jauh, Kalimantan," gumamnya dengan alis mengernyit. Nyi Laras menyadari bahwa langkahnya untuk memperluas perlindungan telah memicu konflik yang tidak ia duga.
Ia tidak berniat melawan, namun kekuatan yang ia rasakan menolak keberadaannya. Kita tidak boleh mundur, ujarnya kepada murid-muridnya. Tugas leluhur kita adalah menjaga keseimbangan. Jika mereka tidak memahami niat baik kita, maka aku akan membuat mereka mengerti. Malam itu, Nyi Laras memimpin ritual yang lebih besar. Para muridnya menaburkan bunga-bunga persembahan, sementara ia melantunkan mantra untuk memanggil roh-roh dari tanah leluhur. Saat itu, bayangan besar muncul di tengah lingkaran api. Sosok itu berbentuk seperti pohon raksasa, dengan cabang-cabang yang menyerupai tangan dan mata merah menyala. Kau telah melanggar batas, manusia. Suara itu menggelegar, memecahkan malam. Nyi Laras tidak gentar, ia melangkah maju, berdiri di hadapan sosok itu. Aku bukan musuhmu, ujarnya dengan nada tegas. Aku hanya ingin menjaga keseimbangan alam, tidak lebih. Namun, sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menghilang dalam kilatan cahaya, meninggalkan hawa panas yang menyengat. Nyi Laras tahu, ini adalah peringatan. Keesokan harinya, ia mengirim murid-muridnya untuk mengumpulkan informasi tentang tanah Kalimantan. Ia harus tahu siapa penjaga yang menghalanginya. Dari seorang penjual kain yang pernah merantau ke sana, ia mendengar tentang seorang dukun bernama Damar, penjaga hutan keramat yang dikenal keras dan tak kenal kompromi. Jika kau memasuki hutannya tanpa izin, bahkan roh-roh penjaga pun tak akan membiarkanmu hidup, ujar si penjual dengan nada ngeri. Nyi Laras tersenyum tipis. Sepertinya aku harus bertemu langsung dengannya, ujarnya sambil menatap ke arah barat, tempat matahari mulai tenggelam. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Pertemuan ini akan menjadi awal dari sebuah konflik besar, yang bukan hanya menyangkut dirinya dan Damar, tetapi juga dua dunia yang mereka jaga. Damar duduk di atas batu besar di tepi sungai Keramat, tubuhnya dikelilingi kabut tipis yang muncul dari air. Ia tidak sendiri, sosok roh leluhur dengan tubuh bersisik seperti naga dan mata bersinar hijau melayang di sampingnya. Damar, kehadiran perempuan itu membawa malapetaka. Ia mencoba merobek keseimbangan alam yang kita jaga, ujar roh itu dengan nada mendesak. Aku tahu, jawab Damar dengan nada berat, tapi aku tidak bisa menyerang tanpa memastikan niatnya. Matanya menatap aliran sungai yang tampak tenang di permukaan, namun ia tahu arus bawahnya menggambarkan kegalauan roh-roh penjaga. Jika dia berani masuk ke wilayah ini lagi, aku sendiri yang akan menghentikannya, lanjutnya, dengan suara yang kini terdengar lebih tegas. Di sisi lain, di sebuah perkampungan di Banten, Nyi Laras berdiri di tengah alun-alun desa, dikelilingi warga yang resah. Mereka menceritakan mimpi buruk yang dialami hampir semua orang malam sebelumnya, hutan besar yang menghitam, suara raungan binatang yang bukan dari dunia ini, dan bayangan seorang pria yang berdiri di atas bara api. Ini peringatan, Nyai. Kami takut, ujar seorang tetua desa dengan suara bergetar. Nyi Laras mencoba menenangkan mereka, namun dalam hatinya ia tahu ini adalah pesan dari roh-roh penjaga Kalimantan. Ia mengambil keputusan untuk kembali melakukan ritual malam itu, kali ini lebih kuat dan lebih terarah. Ia harus menunjukkan bahwa niatnya hanya untuk melindungi, bukan menghancurkan. Namun, di dalam hatinya, ia tak bisa menghilangkan rasa ragu. Ketika malam tiba, Nyi Laras memulai ritualnya di sebuah bukit keramat. Ia memanggil roh-roh leluhurnya untuk memberikan restu. Namun, saat mantra terakhir keluar dari bibirnya, sebuah angin dingin menyapu tempat itu. Asap dupa yang semula naik dengan tenang mendadak berputar liar, membentuk sosok bayangan besar. Dari bayangan itu, suara bergema, berhenti, manusia. Tempat ini bukan milikmu. Nyi Laras melangkah maju, matanya tajam menatap sosok itu. Aku tidak bermaksud merusak, aku hanya ingin membantu menjaga keseimbangan. Teriaknya, meski angin semakin kencang menerpa. Namun sosok itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia menunjukkan wajah pria dengan rambut panjang yang dikelilingi api hijau, Damar, meski hanya berupa proyeksi dari kehendaknya. Keseimbangan sudah dijaga tanpa campur tanganmu, ujar sosok itu dengan dingin sebelum menghilang dalam ledakan cahaya. Di Kalimantan, Damar tersentak dari meditasinya. Ia merasakan energi Nyi Laras yang kuat, namun juga ada sesuatu yang lain, seperti bayangan gelap yang menyusup di antara kekuatan mereka. Ini bukan hanya tentang kita, gumamnya. Ada yang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu, Nyi Laras yang masih berdiri di Bukit Keramat juga merasakan hal yang sama. Dalam kilatan cahaya terakhir dari proyeksi Damar,
ia menangkap sekelebat bayangan hitam yang tampak seperti menertawakan mereka berdua. Ia menyadari, konflik antara dirinya dan Damar hanya awal dari ancaman yang jauh lebih besar. Dengan langkah tegas, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kalimantan dan menghadapi Damar langsung, demi menghentikan kekacauan yang akan datang. Malam di Kalimantan itu begitu pekat, hanya diterangi oleh sinar bulan purnama yang menggantung di langit. Damar berdiri di tepi hutan keramat, menunggu dengan sabar. Roh leluhur telah memperingatkannya tentang kehadiran Nyi Laras, perempuan dari Banten yang nekat memasuki wilayahnya. Angin malam membawa bisikan suara-suara gaib, tetapi Damar tetap tenang, matanya fokus menembus kegelapan. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Nyi Laras muncul, mengenakan kain hitam panjang dengan selendang putih di pundaknya. Ia berjalan perlahan, penuh kewaspadaan, tetapi sorot matanya menunjukkan keberanian yang tidak bisa diremehkan. Ia berhenti beberapa meter dari Damar, berdiri tegak dengan kedua tangan menggenggam tasbih kayu. "Aku tidak datang untuk berperang," ujarnya, suaranya lantang memecah keheningan. "Namun langkahmu sendiri sudah melanggar batas," jawab Damar dingin. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, sementara roh penjaga hutan berwujud burung enggang melayang di atasnya, mengawasi. "Tanah ini tidak membutuhkan penjaga lain. Apa yang kau cari di sini, perempuan Banten?" Lanjutnya, dengan nada penuh kecurigaan. Nyi Laras menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Aku datang karena tanah ini berteriak memanggil. Ada ketidakseimbangan yang terasa hingga ke tempatku. Aku hanya ingin membantu memperbaikinya," ujarnya. "Kita tidak harus menjadi musuh, Damar." Damar tertawa kecil, namun tawa itu tidak mengandung kehangatan. "Membantu dengan mengganggu roh-roh penjaga yang sudah ada. Keberadaanmu di sini justru membawa kekacauan," balasnya. "Kau tidak mengerti, Nyi Laras. Roh di tanah ini berbeda dengan roh di tempatmu. Mereka tidak menerima campur tangan asing. Tapi aku tidak bisa membiarkan kerusakan ini menyebar," balas Nyi Laras, nadanya meninggi. Ia melangkah maju, menunjukkan kesungguhan dalam dirinya. "Dengar, Damar, aku juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ini bukan hanya tentang aku atau kau. Ada kekuatan lain yang mencoba memanfaatkan kita. Kita harus bekerja sama untuk menghentikannya." Damar terdiam sejenak, matanya meneliti wajah Nyi Laras. Ia bisa melihat ketulusan dalam sorot mata perempuan itu, tetapi ia juga tahu bahwa kepercayaan tidak bisa diberikan begitu saja. "Jika yang kau katakan benar, buktikan niatmu," ujarnya akhirnya. "Ikuti aku ke hutan ini. Tapi ingat, jika roh penjaga menolakmu, aku tidak akan melindungimu." Tanpa ragu, Nyi Laras mengangguk. "Aku siap," jawabnya. Keduanya kemudian melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan, diiringi suara-suara gaib yang mengintimidasi. Di bawah bayang-bayang pohon raksasa dan di tengah bisikan roh-roh yang gelisah, dua penjaga dari dunia yang berbeda memulai perjalanan bersama, tanpa menyadari bahwa bahaya yang mereka hadapi lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Hutan keramat Kalimantan terasa semakin mencekam saat Damar dan Nyi Laras melangkah lebih dalam. Kabut tebal menggantung rendah, menghalangi pandangan, sementara suara gemerisik dari dedaunan terdengar seperti bisikan roh yang mengintai. Meski Damar sudah terbiasa dengan kehadiran roh-roh penjaga, ia merasakan energi asing yang semakin kuat. Nyi Laras di belakangnya berjalan dengan tenang, meski ia tahu setiap langkahnya diawasi oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Tiba-tiba, suara jeritan nyaring menggema di udara. Nyi Laras berhenti sejenak, merasakan hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang. "Itu bukan suara manusia," bisiknya, matanya menatap ke arah kegelapan. Damar mengangguk perlahan. "Itu roh penjaga yang terluka," jawabnya, suaranya tegang. Mereka bergegas menuju sumber suara, melewati akar-akar pohon besar yang mencuat dari tanah seperti tangan yang mencoba meraih mereka. Di sebuah tebing kecil, mereka menemukan sosok menyerupai bayangan besar yang bergetar. Itu adalah salah satu roh penjaga hutan, seekor macan gaib dengan tubuh bercahaya. Namun, tubuhnya dipenuhi luka hitam yang menyebarkan asap pekat. Roh itu mengaum pelan, seolah meminta bantuan. Nyi Laras mendekat dengan hati-hati, sementara Damar mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Jangan sentuh dia, luka itu, kutukan," ujar Damar sambil memeriksa dari kejauhan. "Ini bukan luka biasa," ujar Nyi Laras setelah memerhatikan. "Seseorang telah melakukan ritual hitam dengan tumbal untuk memanggil kekuatan gelap. Energi ini bukan dari roh penjaga, tapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih jahat."
Damar mengepalkan tangan. Ia tahu hanya satu orang yang berani melanggar batas hukum alam seperti ini, dukun hitam yang telah ia dengar dalam bisikan roh beberapa minggu terakhir. Dia mencoba melemahkan roh penjaga, memanfaatkan konflik antara kita untuk mengalihkan perhatian, gumam Damar. Ia menoleh pada Nyi Laras. Kau benar, ini bukan hanya tentang kau atau aku. Jika kita tidak segera menghentikannya, seluruh hutan ini akan menjadi tumbal berikutnya. Nyi Laras mengangguk, tatapannya serius. Kita harus menemukan sumber kekuatannya dan memutus ritual ini sebelum terlambat. Ritual pemutusan kutukan dimulai. Nyi Laras melantunkan mantra yang lembut, memanggil roh-roh leluhur dari tanah Banten untuk memberikan kekuatan penyembuhan. Di sisi lain, Damar memanggil roh leluhur Kalimantan, menciptakan perisai gaib yang melindungi mereka dari gangguan. Namun, saat mereka mulai memulihkan roh penjaga yang terluka, suara tawa menyeramkan menggema di seluruh hutan. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi. Dengan jubah hitam yang menjuntai ke tanah. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tetapi matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Kalian bekerja sama, betapa menggelikan, ujarnya dengan nada mengejek. Kalian berpikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah ditentukan sejak lama. Nyi Laras dan Damar berdiri berdampingan, bersiap menghadapi sosok itu. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, makhluk itu mengangkat tangannya, dan tanah di bawah mereka mulai bergetar. Akar-akar pohon mencuat ke permukaan, melilit kaki mereka, sementara bayangan hitam merayap dari tanah, mengepung mereka seperti lautan kegelapan. Ini hanya permulaan, ujar sosok itu sambil tertawa. Akar-akar pohon yang melilit kaki Damar dan Nyi Laras terasa hidup, meremas mereka dengan kekuatan yang sulit dilawan. Damar mencoba memanggil roh pelindungnya, tetapi energi gelap di sekitarnya begitu pekat, menekan setiap usaha untuk mengakses kekuatannya. Nyi Laras, dengan mantra perlindungan yang ia lantunkan, berhasil sedikit melonggarkan lilitan di kakinya, namun gerakannya masih terbatas. Sementara itu, sosok berjubah hitam di depan mereka terus tertawa, suaranya menggema di seluruh hutan. Kalian tak bisa melawan kehendak kegelapan, ujar sosok itu, mengangkat tangannya ke udara. Dari balik kabut, bayangan-bayangan besar bermunculan, membentuk makhluk-makhluk menyerupai binatang buas dengan mata merah menyala. Kalian hanyalah penjaga kecil yang berusaha melawan kekuatan abadi. Lihatlah, hutan ini telah menjadi milikku. Damar memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan energi leluhur yang masih tersisa di tanah di bawahnya. Meski lemah, ia tahu bahwa roh penjaga hutan belum sepenuhnya kalah. Dengan mantra cepat, ia memanggil roh enggang pelindungnya. Burung itu muncul di atas kepalanya, bersinar terang, lalu menukik ke arah lilitan akar di kakinya, membebaskannya dalam sekejap. Melihat ini, Nyi Laras segera mengikuti. Ia mengeluarkan kendi kecil berisi air suci yang ia bawa dari Banten. Ia mencipratkan air itu ke akar-akar yang melilit kakinya, dan dalam hitungan detik, akar-akar tersebut melemah dan layu. Kita harus bekerja bersama, serunya kepada Damar. Jika kita melawan dia sendiri-sendiri, kita tidak akan menang. Damar mengangguk tanpa bicara. Mereka berdiri berdampingan, menghadapi makhluk-makhluk bayangan yang semakin mendekat. Dengan mantra mereka yang digabungkan, lingkaran cahaya mulai terbentuk di sekitar mereka, melindungi mereka dari serangan makhluk-makhluk itu. Namun, sosok berjubah hitam tidak tinggal diam. Ia mengangkat kedua tangannya, dan bayangan-bayangan itu berubah menjadi tombak hitam yang melesat ke arah mereka. Nyi Laras dengan sigap membentangkan selendangnya, yang memancarkan kilauan putih terang, memblokir serangan tombak tersebut. Aku tidak pernah melihat energi sekuat ini, ujarnya dengan napas tersengal. Dia tidak hanya mengambil kekuatan dari tumbal manusia, tapi juga memakan jiwa-jiwa roh penjaga. Damar mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus menyerangnya di sumbernya. Tanpa ragu, Damar dan Nyi Laras menyerang bersama. Damar memanggil energi dari tanah, menciptakan akar-akar bercahaya yang menghantam makhluk-makhluk bayangan di sekitar mereka, sementara Nyi Laras memanipulasi angin, meniupkan asap dupa bercampur mantra yang mengusir energi gelap. Sosok berjubah hitam mundur beberapa langkah, tampaknya terkejut dengan kekuatan gabungan mereka. Namun, dalam kekacauan itu, sosok itu mengangkat satu tangan ke udara, menciptakan pusaran bayangan di atas mereka. Dari pusaran itu, keluar sosok besar yang menyerupai naga hitam dengan tubuh transparan, seolah-olah terbentuk dari kabut kegelapan. Mata naga itu bersinar merah, dan raungannya mengguncang tanah di bawah.
Mereka, Damar dan Nyi Laras saling bertukar pandang, mengetahui bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, ini adalah pertarungan yang akan menentukan nasib mereka, dan mungkin juga nasib dunia yang mereka jaga. Raungan naga hitam yang keluar dari pusaran bayangan mengguncang hutan keramat. Pohon-pohon besar bergoyang seperti hendak roboh, dan udara di sekitar Nyi Laras dan Damar menjadi berat, penuh dengan hawa kegelapan. Sosok berjubah hitam berdiri di bawah naga itu, tersenyum puas. Lihatlah, penjaga kecil, kalian tak lagi memiliki kekuatan untuk melawanku. Ini adalah akhir dari semua yang kalian jaga. Teriaknya dengan tawa menggema. Damar, dengan wajah penuh ketegangan, segera memanggil roh enggang pelindungnya sekali lagi. Burung bercahaya itu melesat ke arah naga hitam, menyerang dengan paruhnya yang bersinar terang. Namun, naga itu hanya bergerak sedikit, memukul roh enggang dengan ekornya yang seperti kabut beracun. Roh itu hancur seketika, berubah menjadi pecahan cahaya yang lenyap di udara. Damar terjatuh ke lutut, merasakan kesedihan mendalam karena kehilangan pelindung yang selama ini setia bersamanya. Nyi Laras menggenggam tasbih kayunya dengan erat, melangkah maju meskipun hawa kegelapan semakin menekan. Damar, bangkitlah, kita tidak bisa membiarkan makhluk ini menang. Serunya, matanya menyala dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia menutup mata dan mulai melantunkan mantra suci, memanggil kekuatan leluhur Banten yang tersisa. Dari tanah di bawahnya, cahaya putih perlahan muncul, membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling mereka. Namun, sosok berjubah hitam hanya tertawa melihat usaha mereka. Kalian tidak mengerti, kekuatan kalian hanya memperlambat yang tak terelakkan. Naga ini bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah perwujudan kutukan dan kemarahan alam yang kalian gagal jaga. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Dengan itu, ia menggerakkan tangannya, dan naga hitam melesat ke arah mereka, membuka rahang raksasanya. Damar yang akhirnya berdiri, menggenggam segenggam tanah dengan tangan gemetar. Ia menutup mata, memanggil semua kekuatan leluhur yang masih tersisa dalam dirinya. Engkau, penjaga tanah ini, aku memanggilmu untuk bangkit kembali. Teriaknya dengan penuh keyakinan. Dari dalam tanah, akar-akar bercahaya muncul, membentuk penghalang besar yang menghentikan serangan naga hitam untuk sementara waktu. Di sisi lain, Nyi Laras menyadari bahwa kekuatan mereka saja tidak cukup untuk melawan makhluk itu. Ia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang ia tahu akan berbahaya. Ia membuka kendi tanah. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat saat naga hitam itu memuntahkan energi gelap yang lebih kuat dari sebelumnya. Nyi Laras merasakan hawa itu, penuh dengan kebencian dan kehancuran yang berusaha menelannya hidup-hidup. Tangan Damar gemetar, tubuhnya hampir tidak bisa menahan kekuatan besar yang datang dari makhluk itu. Namun, Nyi Laras tahu mereka tak punya waktu lagi. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Dia menggenggam kendi tanah suci yang sudah ia bawa sejak awal perjalanan. Dalam diam, dia membuka tutup kendi tersebut, mengeluarkan cairan bening yang bersinar lembut. Dengan hati-hati, Nyi Laras memulai mantra yang sangat berat, mantra yang hanya diajarkan oleh leluhur tertinggi Banten. Mantra itu adalah doa pengorbanan, yang bisa memanggil kekuatan tertinggi untuk melawan kegelapan. Tetapi untuk melakukannya, ia tahu bahwa konsekuensinya adalah kehilangan dirinya sendiri. Damar yang melihat hal itu berteriak, "Laras, jangan. Jangan lakukan ini." Namun, Nyi Laras tidak menggubrisnya. Matanya terpejam, tangannya terangkat ke atas, dan seluruh tubuhnya mulai diselimuti cahaya putih yang semakin terang. "Ini bukan hanya untuk kita," ujarnya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam bisikan angin yang semakin kencang. "Aku harus melindungi tanah ini, agar kau bisa terus berjuang, Damar." Ketika cahaya putih semakin menyelimuti tubuh Nyi Laras, naga hitam itu meronta, mengaum dengan marah, dan membalas dengan semburan energi gelap yang membakar semua di sekitarnya. Damar berlari ke arah Nyi Laras, berusaha menghentikannya, tetapi tanah di sekeliling mereka mulai pecah dan terbelah, memisahkan mereka lebih jauh. Nyi Laras hanya bisa tersenyum lembut, meski air matanya mulai mengalir. "Jaga tanah ini, Damar. Jangan biarkan dia menang," katanya dengan suara yang semakin melemah. Sinar cahaya dari Nyi Laras semakin menyilaukan, menyatu dengan seluruh kekuatan alam yang ada. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang hutan itu. Gelombang energi putih mendorong mundur naga hitam dan segala makhluk gelap yang mengelilinginya. Nyi Laras terbakar dalam cahaya itu, tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya yang menghilang dalam angin, meninggalkan keheningan yang mencekam.
Damar terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir. "Laras," serunya dalam isakan. Kehilangan itu terlalu besar, dan meski Nyi Laras telah memberikan segalanya untuk melindungi dunia ini, Damar merasakan kehampaan yang mendalam. Tetapi dalam kesedihan itu, ia merasakan adanya kekuatan baru, sebuah kekuatan yang menyebar melalui tanah, melalui akar, dan bahkan melalui jiwanya sendiri. Naga hitam itu hancur berkeping-keping, tubuhnya berubah menjadi asap gelap yang terhisap oleh angin. Tanah di sekitar mereka kembali tenang, dan langit yang semula gelap kini mulai cerah. Namun, Damar tahu bahwa pertarungan belum selesai. Meski kegelapan itu kini mundur, ia sadar bahwa masih ada kekuatan jahat yang mengintai, siap mengembalikan semua kehancuran yang telah terjadi. Dengan penuh tekad, Damar berdiri. Matanya yang penuh air mata kini mengeras menjadi tatapan yang tajam dan penuh kebulatan tekad. "Laras, pengorbananmu tidak akan sia-sia," bisiknya, suara hatinya yang mendalam menyatu dengan alam yang sepi. "Aku akan menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Tidak ada yang akan menghancurkan dunia ini lagi." Dengan langkah yang penuh keberanian, Damar meninggalkan hutan keramat itu, siap melanjutkan perjuangannya, sambil membawa harapan yang ditinggalkan oleh Nyi Laras, harapan untuk kedamaian yang tak akan pernah padam. Damar berjalan meninggalkan hutan keramat yang kini terasa sunyi. Tanah yang dulu penuh dengan energi gelap kini telah kembali ke keseimbangannya, meski rasa kehilangan dan kesedihan masih menghantuinya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah bumi menahan setiap jejaknya. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, namun di saat yang sama, kekosongan dalam hatinya tak terisi. Nyi Laras telah pergi, meninggalkan bekas yang tak bisa dihapuskan. Di tengah perjalanan, Damar berhenti di sebuah tepi sungai, tempat yang dahulu menjadi saksi bisu pertemuan pertama mereka. Angin yang berhembus terasa berbeda kali ini, lebih dingin, seolah alam ikut berduka atas pengorbanan Nyi Laras. Damar menatap air yang mengalir tenang, namun bayangan wajah Nyi Laras terus muncul di benaknya. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" gumamnya, matanya kosong. Namun, saat ia menundukkan kepala, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu di dalam dirinya yang terhubung dengan kekuatan tanah. Damar merasakan bahwa meskipun Nyi Laras telah menghilang, kekuatan yang ia bawa masih ada, tersembunyi dalam setiap sendi tubuhnya. Seperti warisan dari Nyi Laras, kekuatan itu tak bisa lenyap begitu saja. Tanah ini, hutan ini, semua yang telah mereka perjuangkan, tetap menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, angin berubah arah, membawa bisikan yang jelas. "Damar," suara itu begitu lemah, namun penuh dengan kekuatan yang sulit diabaikan. Damar menoleh, matanya terbelalak. Tidak ada siapapun di sekitar, hanya hutan dan sungai yang tenang. Namun suara itu kembali terdengar, semakin dekat, semakin nyata. Itu adalah suara Nyi Laras. "Aku tidak benar-benar pergi," bisiknya, suara itu mengalir seperti angin. Damar segera berlutut, merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik bisikan itu. "Laras, apakah itu kau?" tanyanya dengan suara terbata, matanya mencari-cari di sekitar, tetapi hanya kabut yang menjawabnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih muncul di hadapannya, dan dari cahaya itu, sosok Nyi Laras perlahan muncul, wajahnya bersinar lembut. "Jangan menangis, Damar," suara Nyi Laras terdengar lebih kuat dari sebelumnya, meski wujudnya hanya bayangan. "Aku masih ada di sini. Pengorbananku bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kekuatan yang kita cari, masih ada, di dalam dirimu, dan di dalam tanah ini." Damar menatap bayangan itu dengan mata yang dipenuhi harapan dan kesedihan. "Lantas, apa yang harus kulakukan sekarang?" tanyanya. Nyi Laras tersenyum, meski bayangannya mulai pudar. "Kegelapan yang kita hadapi belum selesai. Ada yang lebih besar dari ini, Damar. Sesuatu yang menunggu untuk membangkitkan kembali semua yang telah kita hancurkan. Tetapi jangan khawatir, aku akan selalu ada di sini, dalam setiap langkahmu. Teruslah berjuang, karena sekarang, kau bukan lagi seorang penjaga biasa." Dengan itu, bayangan Nyi Laras menghilang, dan cahaya yang mengelilinginya perlahan menghilang, menyisakan kesunyian yang mendalam. Namun, dalam hatinya, Damar merasakan semangat baru. Nyi Laras mungkin telah pergi, tetapi warisan dan kekuatan yang ditinggalkannya tetap ada. Ia bangkit, bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, satu hal yang pasti, perjuangannya baru saja dimulai.
Damar melangkah dengan mantap, meninggalkan tepi sungai yang kini terasa sepi. Ia tahu bahwa meskipun bayangan Nyi Laras telah menghilang, pesan yang ditinggalkannya tetap hidup dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih berat, bukan karena rasa kehilangan, tetapi karena tanggung jawab yang lebih besar. Ada sesuatu yang menggema dalam dirinya, kekuatan yang menunggu untuk bangkit. Tapi Damar tahu, untuk menghadapinya, ia harus menembus batas-batas yang belum pernah ia jangkau sebelumnya. Perjalanan membawa Damar semakin jauh ke dalam hutan yang penuh misteri. Setiap langkahnya semakin menghubungkannya dengan kekuatan alam yang lebih dalam, yang kini seolah bergetar dalam dirinya. Tanah, air, udara, semua seakan berbisik padanya, memberinya petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia merasakan sebuah koneksi yang kuat dengan alam ini, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, saat malam tiba dan kegelapan mulai menyelimuti hutan, Damar merasakan kehadiran yang asing. Ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan, sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya daripada apa yang telah mereka lawan sebelumnya. Dari kejauhan, matanya menangkap siluet bayangan besar yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Itu bukan roh penjaga, dan bukan juga makhluk biasa. Damar merasakan energi jahat yang kuat menyebar di udara. Tiba-tiba, sosok itu muncul dari bayang-bayang malam. Sebuah makhluk besar dengan kulit hitam pekat, tubuhnya diselimuti api biru yang berpendar-pendar. Matanya bersinar dengan api merah yang tajam, dan suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Kau pikir dengan mengalahkan dukun hitam itu, semua ini akan berakhir? Suara itu menggema, menggetarkan udara. Aku adalah bayangan yang terlahir dari segala kegelapan. Aku adalah kemarahan yang tertinggal di dalam tanah ini. Damar menggenggam erat pedangnya, merasakan getaran kekuatan yang datang dari makhluk itu. Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara tegas, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Makhluk itu tertawa, tawa yang begitu menakutkan. Kehancuran, anak muda, kalian telah membangunkan kembali kekuatan yang harusnya tetap terkubur. Kekuatan yang tak boleh ada di dunia ini, jawabnya dengan penuh kebencian. Tanpa memberi kesempatan bagi Damar untuk melawan, makhluk itu melompat ke arah Damar dengan kecepatan yang mematikan. Dengan cepat, Damar menghindar, namun serangan itu begitu kuat hingga tanah di bawahnya retak. Setiap kali makhluk itu mengayunkan tangannya, energi hitam yang penuh kebencian menyebar, menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Damar tahu bahwa jika ia tidak segera mengalahkan makhluk ini, seluruh hutan dan mungkin dunia yang telah mereka perjuangkan akan hancur. Dengan perasaan yang membara, Damar menyadari bahwa ia tak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Ia harus menggabungkan kekuatan alam yang telah ia pelajari selama ini. Ia menarik napas dalam-dalam, memanggil kekuatan yang telah tertidur di dalam dirinya, menghubungkannya dengan tanah, dengan udara, dengan air. Saat ia membuka matanya, cahaya yang kuat memancar dari tubuhnya, mengalirkan energi alam yang menyatu dengan tubuhnya. Damar melangkah maju, merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, lebih besar dari sebelumnya. Dengan satu ayunan pedang, ia memotong udara, mengarahkan cahaya tersebut ke makhluk besar itu. Pedangnya bersinar terang, dan seiring dengan ayunan itu, alam sekitarnya bergerak, mengirimkan energi yang menyatu dengan serangan Damar. Serangan itu menghantam makhluk itu dengan dahsyat, meledakkan tubuhnya menjadi debu, yang kemudian disapu oleh angin. Damar terjatuh ke tanah setelah serangan terakhir itu, napasnya berat, tubuhnya terasa hancur lebur oleh pertempuran yang sengit. Namun, ketika ia menatap ke arah tempat makhluk besar itu hancur, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Asap hitam yang terbawa angin mulai berputar kembali, membentuk bayangan yang lebih gelap dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tanah di bawahnya bergetar, seolah menandakan bahwa pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Di hadapannya, sosok yang tampak familiar mulai terbentuk dari bayangan gelap itu. Sosok itu bergerak perlahan, seperti bangkit dari kuburan yang sudah lama terkubur. Damar terbelalak, matanya penuh keheranan dan ketakutan. Tidak mungkin, bisiknya, sosok itu adalah Nyi Laras, namun bukan seperti yang ia kenal. Tubuhnya terbungkus dalam selubung hitam, matanya yang dulunya lembut kini bersinar dengan cahaya merah yang dingin. Nyi Laras, Damar berteriak dengan penuh kebingungan. Namun, sosok itu hanya tersenyum, senyum yang dingin dan tak bisa dikenali.
Kekuatan yang kau bangunkan telah membangkitkan lebih dari sekadar yang kau duga. Suara Nyi Laras yang terdistorsi itu bergema, mengisi udara dengan keputusasaan. Kekuatan ini tidak hanya mengalir melalui tubuhmu, tapi juga telah merasuki setiap bagian dari tanah ini, termasuk aku. Damar merasa jantungnya berhenti sejenak, seolah dunia runtuh di sekitarnya. Laras, jangan biarkan dirimu terkendali oleh kegelapan ini, teriaknya dengan penuh harapan, meskipun dirinya sendiri sudah ragu. Kau bukan makhluk ini, kau lebih dari itu. Kami telah berjuang bersama, dan kau adalah penjaga yang sejati. Namun, sosok itu tidak menjawab, hanya tertawa dengan tawa yang mengerikan. Ia mengangkat tangan, dan tanah di sekeliling mereka mulai berputar, membentuk pusaran yang semakin besar. Damar, aku sudah tidak bisa kembali. Kekuatan ini sudah menjadi bagianku, dan aku telah lama menantikan saat ini. Kita semua adalah bagian dari kegelapan ini, suara Nyi Laras. Kini penuh dengan kebencian, bergema lagi. Dengan hati yang hancur, Damar tahu bahwa ia harus melawan, meskipun lawannya adalah sosok yang telah menjadi teman, bahkan lebih dari itu. Jika kau benar-benar Nyi Laras, kau akan mendengarkan suaraku. Aku tidak akan membiarkanmu terperangkap dalam kegelapan ini. Serunya, pedangnya yang bersinar terang kembali digenggamnya. Tanah di sekitarnya bergetar seolah merespon tekadnya. Namun, sosok Nyi Laras yang terbungkus kegelapan itu mengayunkan tangannya, dan dari tanah, muncul makhluk-makhluk hitam yang menyerupai bayangan kelam, menghalangi jalan Damar. Ia memotong satu persatu dengan pedangnya, namun semakin banyak bayangan yang muncul, seolah tak terbatas. Setiap ayunan pedangnya terasa semakin berat, tubuhnya semakin lelah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nyi Laras adalah dengan menghentikan kekuatan yang menguasainya. Dengan satu dorongan kuat, Damar memusatkan seluruh energi dalam dirinya. Ia mengangkat pedangnya ke langit, memanggil kekuatan alam yang terakhir kali dia rasakan, kekuatan yang diwariskan oleh Nyi Laras sendiri. Laras, jika kau masih ada dalam dirimu, biarkan cahaya ini menembus kegelapan. Serunya, dan dengan itu, seberkas cahaya yang luar biasa terang menghantam sosok Nyi Laras. Semua bayangan hitam meleleh, dan seiring dengan itu, tubuh Nyi Laras terjatuh, tersungkur di tanah yang kini kembali hening.